Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa diberi kesehatan hingga sekarang ini. Salawat beriring salam senantiasa kita limpah curahkan kehadirat baginda alam Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah atau juga bisa kita sebut dengan role model. Orang yang paling berpengaruh dalam sejarah menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang nomor satu sejagat raya. Beliau menjadi contoh yang baik ya dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia. Salah satunya adalah pendidikan ya. Beliau itu seorang pengajar yang sangat luar biasa. Beberapa tips ataupun metode beliau mengajar yang keren dan menarik. Yang pertama ialah meminta diam untuk mengingatkan, menyeru secara berlangsung, dan perintah untuk menyimak dan diam dengan cara tidak langsung. Jadi pertama kita menyeru kepada seorang pelajar atau murid, peserta didik, untuk diam terlebih dahulu, untuk menyimak, mendengarkan apa yang akan kita sampaikan kepada mereka, sehingga mereka lebih fokus dan tidak ada pikiran apapun yang dia pikirkan selain belajar. Selanjutnya yang kedua, interaksi pendengaran ya, ataupun teknik berbicara yang mana tidak bertele-tele di dalam mengajar ataupun menjelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau mengajar dengan jelas ya, beliau mengajar dengan tidak terbata-bata ataupun tertele-tele, langsung kepada inti yang mana akan beliau sampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, metode praktikum yang diterapkan oleh guru dan yang dilakukan oleh siswa ya, maksudnya ialah praktek. Jadi Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada umatnya ya, setiap beliau menjelaskan pengertian ataupun tata cara metode, langsung beliau praktekkan. Seperti halnya duduk di antara dua sujud itu seperti apa, duduk tahiyat akhir itu kakinya harus ditekuk, seluruh jari harus ditekuk, itu seperti apa beliau contohkan. Nah, itu seperti itu. Lalu yang keempat itu memahami siswa secara individu sesuai tingkat kecerdasannya. Jadi pertama itu guru harus mengetahui karakter murid, harus mengetahui bagaimana kemampuan murid tersebut. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara semua murid. Semua murid itu sama ya, semua itu sama, dan kita dapat menyampaikan sesuai apa yang mereka mampu ya, sesuai apa yang mereka kuasai. Selanjutnya yang kelima, metode yang logis dalam memberikan jawaban dan membuat contoh sederhana yang mudah dipahami. Jadi Rasulullah SAW selalu memberikan metode pembelajarannya itu yang menarik, yang sederhana, sehingga para siswa ataupun para peserta didik itu dapat tertarik juga, gampang untuk menyerap pelajaran ya, sehingga cepat paham seperti itu. Yang keenam itu storytelling ataupun bercerita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya dengan berbagai macam perumpamaan ataupun kisah cerita daripada para sahabatnya ataupun para sesepuhnya, seperti itu ya. Perumpamaan yang mana mencontohkan perilaku-perilaku baik terhadap umatnya, terhadap sahabat-sahabatnya. Selanjutnya yang ketujuh ialah memberikan perumpamaan dan studi kasus nyata di sekitar kehidupan. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan ataupun contoh itu sesuai real apa yang terjadi di daerah sekitarnya. Seperti halnya di sekitarnya misalnya banyak yang mabuk-mabukan gitu ya. Itu diberikan contoh sesuai dengan yang ada di sekitar lingkungannya tersebut. Yang kedelapan, meningkatkan gairah belajar dan rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi siswa itu harus sering kita motivasi agar anak tersebut itu selalu bahagia, selalu semangat dalam belajar gitu ya. Tidak ada kata menyerah atau tidak ada kata
yang namanya harus, oh saya tidak bisa, tidak ada kata seperti itu. Jadi harus selalu memberi support ya, selalu memberi semangat kepada setiap peserta didik sehingga mereka dapat semangat seperti halnya gurunya juga semangat yang mengajarkan ya. Begitupun Rasulullah SAW juga sangat semangat sekali mengajarkan umat-umatnya. Selanjutnya yang kesembilan ialah membuat penyampaiannya bertambah terang, lebih pasti dan jelas, menarik perhatian, ya, mendengar dan membuat makna yang dimaksud melekat pada pikiran, mempersingkat waktu. Jadi semuanya itu serba serba dikumpulkan menjadi satu, tidak terbata-bata, langsung kepada poin-poin tertentu, poin-poin inti, ya. Setiap Rasulullah menjelaskan ya dengan detail, perlahan, sedikit demi sedikit, itu umat itu langsung paham gitu ya, karena Rasul itu mempunyai ciri khas yang namanya mengajarkan itu kepada umat. Pertama tuh dari dengan metode cerita, kedua dengan metode langsung dipraktekkan gitu ya, langsung dipraktekkan langsung. Baik, selanjutnya yang terakhir yang ke-10 ialah penjelasan diperkuat dengan gambar ataupun tulisan. Nah, jadi agar para jamaah ataupun para pelajar peserta didik itu cepat mudah untuk memahami. Jadi Rasul pun memberikan perumpamaan ataupun gambaran dengan tulisan ataupun dengan sebuah gambar gitu ya, agar terimajinasi ataupun dapat diumpamakan dalam suatu gambar ataupun tulisan. Jadi seperti itu. Baik, mungkin beberapa tips ataupun teknik mengajar yang seru, yang keren Rasul ajarkan ya, yang Rasul umpamakan kepada seluruh pengajar kita, yang Rasul ajarkan kepada seluruh umat, dapat kita ikuti seluruh teladan beliau. Mungkin sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.